Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas religi yang bertujuan untuk berpikir kritis. Dan tugasnya yaitu menyebutkan 3 hewan dan makna penciptaannya. Yang pertama, lebah. Apa manfaat dari lebah? Manfaat ialah meningkatkan produksi pertanian dan menghasilkan madu sebagai minuman segar dan obat mujarab bagi manusia. Dan dalam Quran surat An-Nahl ayat 69, dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya juga terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Dan lebah itu binatang yang baik hati. Lebah menjadi salah satu hewan yang namanya tidak hanya disebut dalam Al-Quran, melainkan dijadikan nama surat, yaitu An-Nahl. Lebah adalah hewan yang diperintahkan Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya di muka bumi. Dengan kata lain, lebah telah diberikan wahyu oleh Allah tentang fitrahnya di dunia. Dari lebah kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, lebah mengajarkan tentang pentingnya kerja keras, ikhtiar, ketekunan, dan perjuangan. Itulah etos kerja yang harus dimiliki seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika sholat telah dilaksanakan, maka berpencarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah." Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat yang kedua. Yang kedua adalah hewan unta. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keistimewaan hewan unta yang menjadi salah satu makhluk ciptaannya. Seperti yang kita ketahui, unta diciptakan Allah dengan anatomi tubuh khusus yang mendukungnya untuk bertahan hidup di gurun pasir yang panas, gersang, dan minim air. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah berfirman kepada umat manusia, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan?" Dalam ayat ini jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan hewan unta, di mana hewan unta menjadi salah satu makhluk ciptaan Allah yang menakjubkan. Bahwa hewan unta diciptakan dengan rancangan anatomi tubuh khusus yang membantunya bertahan hidup di tengah padang pasir gersang, tandus, dan minim air. Seperti mata dengan kelopak besar yang dimiliki unta dapat tembus cahaya dan terpasang bulu mata tebal yang melindungi bola mata dari debu gurun pasir. Mata unta untuk memiliki kemampuannya yang tinggi, yaitu dapat melihat objek jauh menjadi dekat dan kecil menjadi besar. Di samping itu, Allah juga menciptakan penutup telinga dan hidung unta dari gangguan debu gurun pasir. Kemudian, telapak kakinya dirancang dengan bentuk yang lebih untuk memudahkannya berjalan di hamparan gurun pasir tanpa terperosok. Kaki unta juga diciptakan untuk tahan panas sehingga unta mampu berjalan di panas teriknya matahari gurun. Uniknya lagi, unta tidak akan kehabisan air minum atau air liur meskipun sering menjulurkan lidahnya. Tentu ini juga dapat membantunya bertahan hidup di kondisi gurun yang panas. Bukan hanya itu, Allah juga menciptakan bagian punuk unta secara khusus sebagai gundukan lemak yang dapat menyimpan makanan. Lemak tersebut diolah menjadi sumber air dan tenaga. Saat menemukan air, unta akan meminumnya dalam jumlah banyak lalu menyimpannya, sehingga unta dapat kuat berjalan tanpa kehabisan tenaga meskipun harus menempuh jarak jauh. Selain dapat bertahan di siang hari, unta juga memiliki kulit tebal dan bulu lebat di seluruh tubuhnya agar mampu menerjang dinginnya suhu gurun di malam hari. Tak heran jika unta dijuluki sebagai salah satu hewan yang dengan kemampuan pertahanan tubuh yang baik. Yang ketiga adalah hewan gajah. Coba kita perhatikan dari belalai gajah. Lihatlah hikmah yang sangat agung dari penciptanya. Belalai fungsinya seperti tangan untuk mengambil rerumputan dan menciduk air. Lalu dengan belalai itu gajah memasukkan makanannya ke mulutnya. Sekiranya belalai itu tidak ada, tentu gajah tidak akan bisa mengambil makanan yang ada di atas tanah. Sebab gajah tidak memiliki leher yang bisa dijulurkan sebagaimana hewan-hewan lainnya, dengan belalai yang panjang sebagai penggantinya. Allah memberi kekuatan kepada gajah untuk menjulurkan belalainya, mengangkatnya, menurunkannya, dan mempergunakannya menurut kehendaknya. Allah buatkan baginya belalai yang berfungsi sebagai alat penampung, elastis dan peka. Dengan belalai itu gajah dapat menerima dan memberi menurut kehendaknya. Siapakah yang memberinya alat pengganti tangan itu? Siapakah yang menggantikannya dengan anggota tubuh yang menggantikan kedudukan tangan itu selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan menciptakan belalai yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya. Jika ada yang bertanya, mengapa gajah tidak diberi leher yang panjang saja seperti halnya hewan-hewan yang lain dan apa hikmah di balik itu? Maka jawabannya,
Allah Maha mengetahui hikmah di balik itu. Sebabnya adalah kepala dan 2 daun telinga gajah sangat besar dan berat. Sekiranya gajah memiliki leher yang panjang seperti hewan-hewan lainnya, niscaya akan bengkok lehernya karena keberatan leher tersebut tidak akan mampu menahannya. Maka dibuatlah kepalanya menyatu dengan badan agar gajah tidak merasa berat dan susah. Dan sebagai pengganti leher, Allah menciptakan belalai yang panjang untuk mengambil makanannya. Berhubung leher unta itu panjang, maka kepalanya dibuat kecil dibandingkan tubuh yang besar, agar tidak merasa berat dan melemahkan lehernya. Maha suci Allah yang tidak dapat dihitung dan dibatasi kebijaksanaannya. Sekian dari saya, terima kasih.